Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Geostatistik, Estimasi dan Sumber Daya dengan judul Estimasi Sumber Daya Nikel Saprolit. Next. Untuk anggota sendiri terdapat saya, Sonita Aurea dengan NIM 7100240073. Dan saya Jafar Samelengkong, NIM 7100240079. Dan saya Syafran Cisanu Bukanaung dengan NIM 7100240080. Saya Ruis Darulian Simanyarta dengan NIM 7100240092. Dan saya Alief Sinan Rusi dengan NIM 7100240099. Saya Wirid Boro dengan NIM 7100240117. Saya sendiri, Selina Alexa Biong dengan NIM 7100240127. Oke, untuk yang pertama, latar belakang penelitian. Nikel merupakan salah satu mineral ekonomis yang memiliki nilai strategis karena banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, khususnya dalam produksi stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Di Indonesia, endapan nikel umumnya berupa laterit dengan zona saprolit yang memiliki kandungan nikel yang lebih tinggi, sehingga menjadi fokus utama kegiatan penambangan. Untuk mendukung perencanaan tambang yang efektif, diperlukan estimasi sumber daya yang akurat. Penelitian ini bertujuan mengestimasi sumber daya nikel pada zona saprolit menggunakan data dari 99 lubang bor dengan metode ordinary kriging yang diterapkan pada blok model. Selanjutnya, hasil estimasi digunakan untuk menentukan tonase serta mengelompokkan sumber daya ke dalam kategori measured dan invert berdasarkan nilai kriging efisiensi. Dan di sini ada metode penelitian yaitu studi literatur, mempelajari buku, jurnal, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan geologi endapan nikel laterite, karakteristik zona limonit, dan saprolit, metode estimasi sumber daya, serta teknik pengolahan data geologi. Pengumpulan data, mengumpulkan data eksplorasi berupa data lubang bor, koordinat di titik, bor data hidrologi, kadar nikel, Ni, ketebalan lapisan biji, dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari perusahaan atau hasil eksplorasi. Terus pengolahan data, melakukan validasi data, analisis statistik, pemodelan geologi, penyusunan blok model, serta estimasi kadar nikel menggunakan metode yang dipilih seperti ordinary kriging. Analisis data, menganalisis hasil estimasi untuk menghitung tonase dan kadar rata sebagai daya nikel, kemudian mengevaluasi tingkat kepercayaan hasil estimasi sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan penambangan. Untuk data pencilannya, analisis terhadap data pencilan bertujuan untuk menghindari terjadi overestimate. Histogram menunjukkan adanya nilai outlier pada kadar, maka dilakukan pemotongan dengan menggunakan persamaan confidence interval atau CI, maka didapati nilai cutoff pada 28 yang sekaligus menjadi range maksimum data. Berikut analisis variogram. Analisis variogram dilakukan pada 3 arah utama, yaitu primary axis variogram, secondary axis variogram, dan minor axis variogram. Analisis variogram, hasil dari fitting variogram diperoleh data seal, nugget, dan range yang nantinya akan digunakan dalam estimasi sumber daya. Dan nugget didapatkan 0,00, seal 0,01, range 196,71, raw mean 1,9748, estimate mean 1,9705, error mean 0,0043, error variance 0,0960, error square mean 0,0960, kriging variance mean 0,0010.
Untuk estimasi sumber daya, proses estimasi menggunakan metode ordinary kriging dengan menggunakan parameter yang didapat dari hasil fitting variogram. Yang pertama ini adalah komposit, terbagi menjadi dua, yaitu analisis univariate. Di turunannya itu ada basic data untuk yang fitting variogram. Di turunannya ada seal, nugget, dan range. Turunan lagi ada seal, nugget, dan range. Habis itu yang terakhir tonase. Untuk blok model, dimensi blok model itu 37,5 kali 37,5 dikali 1 M. Destinasinya saprolit 1,67 ton per meter kubik. Tribut topografi, lead, resource, kadar Fe, density, NARS, destin, Oke, kita skip. Untuk blok model ada nilai koefisien efisiensinya warna biru minus 1,13 sampai 0,3, warna kuning ada 0,3 sampai 0,5, warna merah ada 0,5 sampai 999. Untuk klasifikasi indikasi sumber dayanya, batas kadar minimum atau cut-off grade ditentukan sebesar 16% sesuai dengan kriteria kelayakan yang berlaku. Klasifikasi sumber daya yang disajikan dalam tabel dipengaruhi secara langsung oleh tingkat keyakinan estimasi yang dievaluasi berdasarkan nilai error, seperti kriging efisiensi atau slope of regression. Hasil perhitungan volume dan tonase sumber daya tersebut dirangkum pada tabel di atas. Next. Kesimpulan, dari tabel estimasi sumber daya nikel saprolit dengan COG 1,8 dapat disimpulkan bahwa deposit saprolit ini menunjukkan potensi yang cukup signifikan. Dengan total sumber daya sebesar 17.505.661,72 ton dan kadar nikel rata-rata 1,988%. Rincian berdasarkan kategori. Kategori invert 10.875,614,08 ton dengan kadar Ni 1,977%. Kategori indicate 887.141,39 ton dengan kadar nikel 2,02%. Kategori measured 9.161,25 ton dengan kadar Ni 1,988%. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,